Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa rabbi ruhina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang pertama dulu kita muliakan dan hormati Ketua Masjid Pelita Bapak Saparudin. Jauhnya pian sini Pak. Ampun maaf kita perlu baca aja sambillah ulun rahmatapura. Kalau kada paham bahasa ulun ada teksnya di bawah sini. Ampun maaf lah. Tadi sebelum menyuruh ulun, kata Bapak Sabrudin anak mengenalkan dulu biodata ulun. Ya ulun, pian jangan lawas tuh sambutan ketawa sini. Pian jangan lawas sambutan karena timbul pian yang ceramah jalan. Pas saya sih dengan ceramah biodata ulun kan disampaikan. Jadi ulun ini bakas sekolah Darussalam. Kalau pian Ramadan tadi pian mana ya? Dua guru zaini lah. Nah ulun dua guru zaini yang Ramadan tadi masalah apa? Zakat. Nah ada. Alhamdulillah sempat mengajar di Darussalam, cuman sebagai guru bahasa kasarnya apalah guru bantu. Kalau guru honorer itu bergaji Pak. Guru bantu itu kada bergaji. Jazakallah khairan. Masih banyak. Padahal pengen begini pulang. Masya Allah. Keluarkan yang ada, keluarkan yang ada. Nah, jadi bahasanya tuh guru bantu, artinya kada bergaji. Alhamdulillah sempat mengajar di Darussalam juga, di pondok pesantren Darussalam. Dan mohon doa juga untuk bapak-bapak dan para hadirin yang saat ini menyaksikan baik itu live ataupun dunia nyata jar Guru Udin. Malam tadi itu di samping Masjid Kebanggaan Martapura, masjid kami itu kebakaran pasar Batuah Jawa Bahari. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketabahan bagi orang yang kena musibah gitu. Mudahan cepat gantinya, disabarkan, diluaskan pahalanya. Dituntung pulang 5 menit kebakaran, di keraton pulang kebakaran, beluncat rupanya untuk apinya. Hantu apinya berluncat rupanya bahasa kita. Di keraton pulang kebakaran. Bebarakan aja 2 lokasi yang awal tadi. Ya Allah ya Rabbi. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga negeri kita ini aman dan sentosa berkat kita sholat subuh. Insya Allah yang akan kita bahas ini, makanya ulun memberikan saran kepada ketua masjid ataupun ketua ta'limnya, jar ulun jangan pakai tema. Soalnya takutnya kalau pakai tema kita melenceng kena. Jadi biarkanlah ulun membuat tema sendiri. Berikhlas kena yang dikesahakan kisah pemurah kan kada masuk. Nah, ya. Jadi insya Allah yang akan ulun ceritakan salah satunya diantaranya adalah sejarah manakib Datuk kebanggaan kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan insya Allah akan kita baca sedikit daripada kitab Azkar An-Nawawi, karangan kitab Imam besar fikih kita Imam Nawawi. Ya mudah-mudahan karena ada barokahnya dan manfaat buat kita, terutama bagi ulun. Amin amin ya rabbal alamin. Kada gampangan orangnya Pak Saruddin, ada gampangan 5.000 orangnya, ada gampangan. Doakan sih mudah panjang umur lah, sehat badan.
Karena papa sih dinda serba barang orangnya, karena biasa aja sudah. Ya orang bahari pak, penyakit orang tua, nah, biasa aja. Jadi kata gampangan, Guru Zaini pun pernah bepandir, Guru Udin pernah bepandir di salah-salah ceramah mereka bahwa Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Selatan pada khususnya itu tidak lepas daripada andil atau perjuangan Datuk kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kada gagampangan, bahasa gaulnya tuh bukan kaleng-kaleng. Sidin menuntut ilmu ke kota Makkah Madinah atau disebut Haramain selama kurang lebih 30 tahun lebih. Kita berbaya 2 tahun aja keluar, bah dina alim, kisah alim itu. Nah, lepas sudah kita 2 perguruan kada banagur, malah kehendak perguruan dicium tangan. Ini akhlak sudah apa? Ya malah sudah zaman Eden. Nah itu. Masya Allah, ini Datuk Kalampayan ini luar biasa jasanya doa kita. Bahkan ulama pun banyak memuji, artinya tiada ada pun sanad dimanapun pasti nyambung kepada Datuk Kalampayan. Nah ini hebatnya ini. Abah Sidin namanya Abdullah, bahasa Burdina itu. Mama Sidin Aminah, aneh loh, yang kayak mamanya Nabi, abahnya Nabi. Ini bukan kebetulan nih, ini Allah Ta'ala sudah menggaris takdirkan bahwa Datuk kita ini kelak, Syekh Muhammad Arsyad ini kelak akan menjadi pemimpin yang disegani bahkan sampai akhir zaman. Beliau mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, apalagi tatkala dulu tahun 1717 Masehi. Ini untuk belajar hafal lagi manakib Sidin. Besupan juga orang Matapura kada tahu manakib Datuk, ya kan? Datuk Kalampayan. Kurang lebih usia Sidin 7 tahun, masih kecil tatkala raja saat itu Raja Banjar sedang, bahasa kita tuh apa, ada kegiatan lah di desa Lauk Gabang, maka melihatlah raja itu akan lukisan Sidin, terpana raja itu dengan lukisan Muhammad Arsyad muda. Inya nama Datu itu waktu kecil bukan Arsyad tetapi Ja'far. Nah ini, jadi ulun menceritakan sedikit manakib ini, baru kita masuk ke kitab. Untuk apa? Supaya biar lebih tahu wawasan para aulia Allah atau para ulama-ulama kita, yang dimana kata Guru Zaini di Samarinda ini pun dahulu patah luar biasa ulama-ulamanya sih banyakkan. Ada yang sekolah 30 tahun di Makkah, ada yang 15 tahun di Mesir. Masya Allah. Artinya pian perlu tahu juga biodatanya, perlu tahu juga biografinya. Insya Allah dengan barokah kita mengetahui perjalanan hidup beliau, yang ianya dulu memotivasi diri kita supaya lebih baik itu, dan supaya kita ini artinya banyak yang lebih hebat dari kita. Jadi kita tuh karena mau sombong, karena mau merasa pak alimnya, ujar kurang martabura bahasa. Di atas langit masih ada langit. Berapa menit lagi? Nah, sampai kita masuk kitab Azkar An-Nawawi. Jadi lalu dikawinkanlah Datuk kita itu dengan seorang perempuan si kita. Nah, si kita dan jadi Datuk Kalampayan itu dikawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Bajut atau Datuk Bajut. Haratan asik honeymoon, asik bulan madu,
bini beisi mengandung. Lalu timbullah keinginan Datuk Kalampayan untuk menuntut ilmu ke Mekah. Lagi asik-asiknya bermadu kasih sama istri, ibaratnya tuh petir di napa jalan bahasa kano di siang bolong. Datuk ini hendak ke Mekah, timbul hendak ke Mekah aja menuntut ilmu. Maka bukan main-main lawasnya. Tadi 30 tahun lebih. Itu pun Datuk itu tahu bahwa anaknya itu bebinian setelah adik sidin yang bernama Zainal Abidin pergi untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus utusan Raja Banjar saat itu untuk mencari Datuk Kalampayan, membawa utas. Nah, jadi kata Pak Ketua di sini guru live Facebook. Kebetulan di daerah kami itu yang ramai itu Instagram sama YouTube. Kebetulan ulun punya YouTube juga, nama ulun juga Guru Hanif. Saskat ya. Yang paham aja. Nah, jadi di situ dua yang ramai, Instagram sama YouTube. Kalau di sini semuanya ramai. Facebook kurang di sana. Jadi silakan aja karena siaran tundanya juga panghandak lab. Kebiasaan kalau di Matapura itu bahasa Matapura aja kawan dihitung 2 jari yang taklim subuh nih. Itu di Matapura daerah kami, karena kami ini aktifnya Pak kebiasaan itu habis asar, habis maghrib. Nah itu ya lain daerah, lain adat lah. Tapi ini bagus pian, teruskan aja. Ya mudah-mudahan ada kegampangan pian ilmu dibahas. Duduk ini nah sambil niat i'tikaf, jangan lupa. Apalagi sudah sholat subuh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan orang sholat subuh itu sudah dalam jaminan Allah. Kada usah macam-macam dulu mencari jaminannya kayak apa. Cukup kita sholat subuh. Guru melandau dulu ya, bahasa sini melandau ya lah. Nah, sembahyang pengalihnya yang salah tuh pada sembahyang. Ada ulun ingat waktu ulun ada mengisi ceramah di Sanga-Sanga. Kebetulan itu terjadi sebelum COVID menyerang, sebelum ajil corona masuk. Jadi supir ini bekesah ulun guruai dulu ini mungkin bisa jadi inspirasi dua pian lah. Ulun dulu guruai kata supir bandara, kata supir ulun guruai dahulu itu kehidupan itu sulit, rezeki itu sempit, kacau, pokoknya ya hampir katanya tuh hampir down lah, hampir ya kalau anak muda kan bahasa gaulnya apa broken home lah. Ya kan? Hampir kacau lah hidup ya basic ya. Nah jadi habis itu ulun mendengar aja sih, mendengar aja ceramah. Kada salah inya sebut itu namanya Buya Yahya atau pimpinan Dalwa Habib Segap Baharun, mendengar di TV. Nah itu antara dua aja kada salah lah, ulun kada hidup awas sudah. Nah itu hampir 2 tahun. Jadi habis itu mengatakan memberikan amalan, kurang lebih amalannya gini: subhanallah bihamdi, subhanallahadzim, astaghfirullah. Dibaca itu 100 kali sebelum sholat subuh. Di kitab lain atau ulama lain mengatakan sesudah azan. Tapi kada apa-apa juga baca sesudah sholat subuh, tapi abdolnya sesudah azan dan sebelum azan subuh. Itu amalan para wali-wali ulama baharibian. Kada salah juga kita beramalan wirid
Secara zahir kan itu mengingatkan kita kepada Allah subhanallah bihamdi, maha suci Allah kan artinya. Pian paham kada? Jangan asal salah-salahkan aja. Iya kan? Subhanallah bihamdi, subhanallahadzim, astagfirullah. Nah, tasbih sama istighfar salah lah. Ada. Yang salah itu kada amalan, hatinya kosong. Sedikit disinggung penyarikan, nah itu gara-gara hatinya kosong. Nah, jadi habis itu supir ini malakannya lawan kata Habib tadi atau Buya Yahya tadi mengatakan kalau bisa dinya sholat dijaga. Nah ini penting nih, sholat dijaga. Kalau bisa lagi ini supirnya curhat nih, kalau bisa lagi berjamaah katanya. Itu jadi amalan zahir ya, amalan batiniah ini judulnya nih kalau Ramadan Qur'an. Nah, lalu diamalkan kurang lebih 40 hari, masya Allah Pak, hidupnya berubah Pak. Bujur lah, bujun. Nah ini kada berdusta-dustaan ini Pak. Kalau kada percaya silahkan coba. Inyalah Pak, kita ini kada penting masalah duit banyak, ya penting hati itu tenang. Kata Imam Ghazali dalam kitab Sidin Ihya Ulumuddin, yang penting itu kita beramal apapun berbekas di hati, dan puncak bekasnya amalan kita adalah as-sakinah, ketenangan, ketenteraman di dalam hati. Hanya tuntung membaca Al-Quran di rumah langsung bermamai-mamai dua anak bini, nah itu belum masuk namanya bacaannya Pak. Yang penting amalan kita itu apa tadi? Masuk di dalam hati. Wa in qalla, bahasa Arabnya, sekalipun sedikit tetapi dawam, istiqomah. Pian membaca Yasin. Lah ibu-ibu lah di belakang. Pian baca Yasin habis maghrib, tapi istiqomah habis maghrib baca Yasin. Itu di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir bil Ahaditsil Basyirin Nadhir. Kalau kita ada ozor ataupun garing, karena kawan membaca Yasin habis maghrib seperti biasa, tetap Allah suruh tulis malaikat, uktubu li abdi fi kulli yawmin wa lailatin minal khair ma kana ya'malu. Tulis wahai malaikat kegiatan dia sehari-hari. Pianna kebiasaan sebelum subuh datang ke masjid membaca Al-Quran. Tiba-tiba dalam suatu hari pian ada ozor ataupun garing, ya macam-macam lah, atau safar pelayaran. Hadis pian ini pasti berandai-andai, andai kata aku di masjid berita ini pasti aku baca Quran. Itu Allah Ta'ala tetap tulis pahala pian hari ini pian membaca Al-Quran. Itulah dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Paham? Paham gak sudah? Nah itu, you understand? Nah itu, jadi istiqomah akan baca Quran, cari jamnya supaya kita tahu istiqomah. Jadi Datuk Kalampayan ini kadang gampang-gampang kita tutup manakib Datuk Kalampayan, asal ada aja jurang, asal ada cirinya. Nah baru kita masuk ke kitab Azkar An-Nawawi. Insya Allah kurang lebih 15 menitan kali ini sedang ya. Kalau lawasan Pak baru lapar aja sudah. Nah jadi luar biasa Datuk itu mengaji di Makkah pun. Terdapat 2 sahabat-sahabat sihir yang dijuluki 4 serangkai dari Indonesia. Nah, 4 serangkai Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah itu jadi menantu Sidin tak berkubur di Tongkaran jarang. Nah nyepian bisa berziarah kakak atau ke Banjar. Nah itu jadi 4 serangkai ini terkumpul dalam satu guru. Kurang lebih 2 guru. Yang pertama Mufti Haramain, Imamul Haramain, gelarannya aja Imamul Haramain, Syekh Sulaiman Al-Qurdi.
Yang kedua sudah kita kenal luas, yang sering dikuya almarhum guru sekumpul Syekh Saman Al-Madani. Ini yang menjadi guru utama datu kita. Makanya seorang murid melantunkan syair pujian kepada gurunya, itu dia orang kalau di Martapura, kalau kami itu Pak di Martapura sudah diatur oleh muhaddis kami, ada muhaddis keturunan datu tuh ngarannya al-alim wa alama al-muhaddis al-mufassir Ki Haji Anang Sya'rani Arif. Itu satu sekolah, satu guru sama pimpinan Darul Hadis Malang Al Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Abahnya Habib Abdullah Bil Faqih. Habib Abdullahnya kayak apa, ilmu kehadisannya luar biasa. Nah, jadi Habib Abdul Qadir ini sejaman dua Syekh Anang Sya'rani Arif. Jadi Syekh Anang Sya'rani Arif itu mengatur di kampung kami, khususnya di Kampung Ulun, Kampung Melayu ngarannya. Ini Kampung Melayu Martapura, ini ada Banjar, Kampung Melayu ada juga. Ini di Martapura. Jadi sini mengatur malam 27 khataman Quran di musola sini, malam 28 di musola satunya. Jadi berurut. Nah itu rame, itu sudah tradisi kurang lebih 60-70 tahun yang lalu. Jadi itu bang sudah hikmahnya tuh banyak, diantaranya kan persatuan tuh tetap ada. Ini yang penting, kita harus bersatu lah, jangan memikirkan ego dan gengsi kita. Kita bersatu, istiqomah kita, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man a'adillah faqad istakmalal iman. Di antara ciri iman kita sempurna, iman ini dikatakan oleh ulama bisa berubah-ubah, bagaikan apa? Karena cerah, karena mendung. Artinya kita ini karena rajin, karena pindah ke tuang jarang mata kurang memberi muar. Nah itu karena rajin. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala terus kuatkan iman kita. Nah terus kuatkan, makanya kita nih berdoa mudah-mudahan iman kita kuat, rajin kita beribadah walaupun kayak apakah cobaannya, sampai kita mati atau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya mudah-mudahan kita bertahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kada gampangan datu kita itu intinya mengaji tidak sepandang menjadi Ramadan Quran, artinya lamanya tuh kurang lebih 30 tahun lebih, dan beliau sesudah datang adalah sebuah tugas yang sangat berat untuk beliau, karena saat itu banyak hukum-hukum yang menyimpang di dalam masyarakat saat itu, terutama di kerajaan Banjar kerajaan Banjar masa itu. Nah jadi itulah tugas ulama, emas diuji dengan karatnya, ilmu diuji, ulama diuji dengan kealimannya. Jadi disitu diuji. Bahkan ada cerita nih sedikit lojo bang, tetapi menarik juga. Gubernur Belanda saat itu waktu Datu Kalampayan di Jakarta, sebelum pulang ke Martapura, sini ke Jakarta, Riau, baru ke Jakarta. Nah mau uji sama Datu Kalampayan ini, kedalaman laut itu berapa aja? Kedalaman laut berapa? Ini di luar ilmu karena bahasanya. Mau ujinya tuh bukan apa-apa, tapi untuk menjatuhkan nama Datu. Ini mulu-ulu karena. Kalau dia istihza karena ini. Nah, lalu Datu tuh menjawab Datu itu kedalamannya sekian. Kata guru Zaini, ingat benar, Datu itu menjawab bukan dengan kasab sidik, tetapi menjawab dengan ilmu. Jadi Datu itu menguasai ilmu. Masalah apa yang aneh? Kalau bahari kan sampai tanya IPA, apa namanya, fisika kan biologika. Nah ya, hebatnya Datu. Jadi karena salah juga tahu ilmu itu ialah, nah masya Allah. Ibaratnya tuh mana dai, mana guru pesantren, mana kuliah,
Alhamdulillah ada aja bang kekawanan di Matapura tenan. Ya alhamdulillah ada yang inya sambil kuliah sambil mengajar Darussalam. Nah itu, kada salah juga kita. Siapa tahu kita diperlukan ya kan. Nah, ya mudah-mudahan kita ada barokahnya kita menceritakan sedikit barang manakib datu kita nih. Sekarang kita masuk dulu sedikit ya Allah untaikan, mudah-mudahan karena kalau kita dipertemukan kembali lagi Allah Ta'ala panjang umur kita sambung yang pada jalannya kitab Azkar An-Nawawi ini menyatakan faslun bil amri bil ikhlas wa husnil niyat bi jami' a'mal az-zahirah wal khafiyah. Ini pasal pada menyatakan kita disuruh berbuat ikhlas dan kita disuruh membaguskan niat dulu. Artinya kita sebelum begawi, sebelum mengerjakan, sebelum beranjak pergi ke tempat tujuan, haruslah dulu kita satu dulu membaguskan niat. Dalam berkata dalam syair Zubat, fasohihin niyata qoblal amali. Bagi yang paham aja, syair Zubat ini di atas 1000 bait. Bagus-bagusakan dulu niat sebelum begawi. Pian sebelum bekerja, kerja apapun, kerja akhirat atau kerja duniawi. Nah, artinya toh kerja akhirat nih ya kita nih sholat ke masjid, kerja duniawi itu pegawai bang, kayak banyak kan, PNS dan lain-lainnya. Ya kita baguskan niat, hendak kada repot, hendak kada ribet, tanamakan kita niat karena Allah aja sudah. Aku ke masjid karena Allah saja pun begitu dikatakan karena Allah aja. Kalau pian karena Allah ulun menjamin kada kecewa ya. Hasilnya banyakkah dari perbuatan pian? Hasilnya sedikitkah? Orang bahari bang di Martapura itu ini ada kan di Martapura tuh kalau pengajian luar biasa banyaknya gurunya tuh nah. Jadi guru ke guru lain itu ada yang bahasa kita tuh asal duduk aja, bukannya asal duduk itu inya tuh males ngaji, tetapi inya tuh baru datang mengaji ke guru satunya, selesai guru satunya, oh di jalan masih ada pengajian, duduknya. Nah itu tabarruk namanya. Tanya orang itu pasti inya tuh karena Allah. Inya orang karena Allah itu kada begaduh bahasa Matapura, artinya kada peduli dijamaah orang kah, dipuji orang kah. Nah itu. Jadi kita sama-sama tanamkan apapun pian cinta ke saudara pian karena Allah aja. Jangan pas berduit kawan lalu memalaki, kada berduit sandalnya pun kada ada. Nah itu tujuan ini ya kan. Karena Allah aja. Nah, jangan memalaki kawan tuh, kawan bisi anak bujang kalinya babinian. Nah itu karena Allah kita memaraki orang, mematuhi orang. Jangan ada yang diunting, jangan Matapura, jangan ada worot, jangan ada tujuan. Pokoknya kita tujuan karena Allah aja. Baca Quran kita silahkan, anak nyaring silahkan, hendak lawas di manakah kita baca. Kalau memang pian karena Allah dasar kayak itu membaca, kada di rumah, kada di masjid, kata orang omong teh, kada di masjid, kada di rumah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Misal wadduha wan laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Misal orang itu emang dasar membacanya seperti itu, baik itu di rumah atau di masjid. Nah itu emang karena Allah itu maksudnya. Misalnya karena Allah. Sama perempuan bagus berpakaian, pakai kerudung. Kalau memang karena Allah, di mana aja berada tetap pakai kerudung. Nah, kalau lebih fanatik lagi, sekalipun dalam kamar tetap pakai kerudung. Masya Allah. Itu, ya itu kalau di dalam rumahnya biasalah. Kalau dilepaskan. Nah, tetapi kalau memang karena Allah, kemana aja pian bahasa Banjar Cileh, kemana aja pian Cileh berjalan
pasti tetap menjaga aurat pian. Itu karena Allah. Sedikit lagi kita bahas insya Allah kita bahas dulu yang ada ini. Jadi kita perlu berbuat ikhlas dulu dalam mengerjakan apapun. Ini masalah hati ini. Kalau masalah zahir kita bagaimana tetap menerima gaji masjid, tetap profesional, bukan profesionalnya, cuman di hati kita tetap ikhlas. Insya Allah kalau di hati kita ikhlas, siapapun karena mau culas, karena mau bercurang, itu karena ikhlasnya mengerjakan sesuatu itu ikhlas. Ingat Pak Ramadan tadi kata Guru Zaini, syarat amil zakat amunya kawa bukan syarat Pak, anjuran aja amil zakat itu nyakawa sungki lawan pulang ulun ada bebisik dua bagian tatuha masjid ini ikhlas julun ianya. Kalau ikhlas gitu artinya berapakah dibari, berapakah dapat jatah, kada apa-apa selo ya. Nah itu orang ikhlas, orang ikhlas ini ya Allah. Banyak ujiannya Pak yang merasakan betapa deritanya orang ikhlas, hanya orang ikhlas saja Pak. Nyakad ikhlas ini ngalihai tiga sahakan. Nah itu jangan sekali pian apapun yang pian kerjakan minta puji, itu janganlah, dah buang jauh-jauh, jangan tuh ria tuh sifat iblis tuh dah bola apalah. Nah jadi kita ikhlas saja, jangan mencintai dia ikhlas. Kita cinta dua Allah pun ikhlas, mencintai manusia ikhlas apa dua Allah pada tahun ikhlas. Nah, jadi kita ikhlas saja dalam memasang niat pekerjaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Nah itu ianya tuh ujar bola atau ulun ikan 7 bola nih finishing akhir tuh ya tuh Torres tuh gocek puyuh sudah karena masuk. Ingatlah dulu Chelsea ianya tuh finishing akhir. Tetapi kalau kita bagus terus rasa jarang apa akhirnya tuh suul khotimah pian saat ini terus ini istiqomah insya Allah pian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu janji Allah sudah. Terus kenapa guru ada dalam sebuah kitab ada cerita ini murid ulama suul khotimah, itu ada sebab Pak, itu ada sebab. Artinya kan sebab itu perlu proses iblis menggoda dulu. Nah, kan sidinnya karena tahan. Nah, tapi mudah-mudahan iman kita selalu kuat. Nah, itu artinya terus istiqomah. Artinya kan ihdinas siratal mustaqim. Nah, coba biar mengajar sedikit aja kita ambil perjalanan Nabi itu ada kan tulis di dalam kitab-kitab masalah Isra Mi'raj, Dardir dan lain-lain. Nabi itu sewaktu di anak itu sih kita dipanggil kan, ada yang memanggil Nabi sebelah kanan sebelah kiri. Kata Jibril, Muhammad jangan kau hiraukan. Paham kalian kata sudah. Ikan situ kalau biar paham tuh kau ambil hikmah. Nah, artinya kalau kita ingin sukses dalam jalan kebaikan kita, artinya gitu jangan sampai oleng kita. Jangan sampai oleng, apalagi terpengaruh macam-macam. Tetap aja jalan yang lurus, pahamlah. Nah itu, artinya kita harus bermental baja. Nah, apalagi ya Allah zaman sekarang ini sikap badan viral, apa-apa aja viral. Diajar Guru Udin, hanya malam tadi udah wadah Guru Udin. Pas tekan berdua aja, jam nyawadah Guru Udin itu nyata jam 3 boleh pas saya. Jam 3 pagi tadi boleh. Iya aja sidin. Wih ini Guru Hanifah orang tak mengambil video yang salahnya aja, paham lah. Artinya yang tanggung tuh dijadikannya video. Lalu karena fitnah tuan gurunya bujur tuh, atau tuan gurunya menceritakan ilmu yang tidak layak diceritakan di orang banyak. Ini kan ada gitu. Artinya cerita pribadi. Ada yang video, nah ini bahayanya ini. Artinya kada mesti semua itu harus di video.
diceritakan ada Rasulullah aja menerima ilmu itu 3 loh. Ini di dalam kitab karangan Habib Usman Batawi atau Habib Usman Batavia, Mufti Batavia. Yang pertama hanya Rasulullah yang tahu ilmu itu. Yang kedua hanya sahabat yang tahu. Yang ketiga ilmunya itu untuk kita. Jadi disinilah kemuliaannya sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan, maaf bahasa kasarnya aja, paling kada pintar sahabat dibandingkan 2 orang yang paling wali, paling alim, paling jenius, tetapi bukan sahabat. Paham? Tetap Abdul sahabat. Kenapa? 1, mereka itu berdapat memeluk perangkat 2 Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untung mana ya lah, untung mana mimpi aja kayak kita mimpi Nabi, untungnya luar biasa. Ya mudahan kita kena bisa mendapat Rasulullah SAW. Kita kan ada mustahilnya, ada mustahil. Jadi kada patang bulu juga. Insya Allah biar banyak kita salawat ya akhir zaman ini. Kita sama-sama salawat apakah yang biar bisa sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada syair bahari, syair semantang lah udah diketujuh nyair. Kullu ma yashqa nabina, kullu ma yashqa nabina bi amani wassalam. Tiap-tiap orang yang rindu terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW pasti dulu mendapatkan keamanan. Aman itu bukan arti aman daripada itu nyata sudah aman daripada nampak musibah, tetapi hati ini aman, merasa tentram, wassalam dan keselamatan. Selamat zahirnya, selamat batinnya. Ada lagi pas malam tadi Guru Udin membacakan Muja Korhan sama Guru Udin, kurang lebih untuk ulut ingat kitabnya itu halamannya 109 sampai ulut hafali. Nah jadi di kitab itu mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang dalam sakaratul maut. Habis itu ditanya, sakitkah pian bahasa kita? Karena sakit dia nyesidin pak. Nah 2 menit lagi kalah. Kita tahu julut pak yang ada. Jadi karena sakit ya, karena sakit. Apa resepnya pian karena sakit sakaratul maut? Aku selalu memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini amalan yang paling ringan tapi paling berat kita banyakinya. Kada kawa dimuntung di hati. Ini salawat nih, salawat. Nah ini mudah-mudahan hati kita dingin berkat salawat. Nah kota kita aman dan terlindungi berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kada gampangan Nabi Muhammad itu banyak jasa doa kita. Artinya kita ini hutang jasa banyak benar doa Nabi Muhammad SAW. Menangis ini mendoakan kita tiap sholat sidin, masya Allah. Ya kita ini banyaklah mengecewakan sidin, tapi mudah-mudahan kita satu saat karena ayah kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin ini saja yang untuk sampaikan, nanti kita sambung insya Allah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, melancarkan segala urusan-urusan kita, menghilangkan segala kesusahan dan kedukaan kita, dan menyapa roh kita di kita madin mustar khatimah ala dinul muslim. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya Allah amin. Amin amin zalina min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna fahma alhamdulillah kulli hal ma'udhu billahi min ahli nar. Subhanallahumma rabbana bihamdika nas'aluka wa natubu ilaik nas'aluka tawbah wa maghfirah wa taufiq wal hidayah wa istiqamah bagi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana billana mamada ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa fil lana mamada ya wasi'al karam. Ya
rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha walhamdulillah qabul taqabbalallahu minkum.